nahi mungkarnya daripada 1000 ustaz. Apa maksudnya ustaz? Saya dakwah, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan kau teler-teler. Apa anda bilang anak muda? Apa ustaz, urusanku, uangmu saya pakai. Masuk neraka urusan saya. Kenapa? Kususai kok. Malah saya keluar kempes bawa mobilku. Iya toh. Tapi kalau Kapolres nahi mungkar, dalam sekejap bentuk pasukan 200 orang, jalan kok malam ini, tangkap pengedar, hentikan penjual khamar, selesai pak. Maka keliru kalau bapak tidak memudahkan diri bapak masuk surga. Seorang Kapolda jauh lebih gampang masuk surga daripada seorang ketua majelis ulama. Kok bisa Ustaz? Diumumkan oleh malaikat, ulama Kalimantan Timur silakan masuk surga. Masuklah ulama Kalimantan Timur. Masuk surganya masih ngantri pak. Kenapa? Ulama Kalimantan Timur berapa ribu. Masuk surga juga pak, tapi dia masih ngantri. Lama baru sampai pintu. Tapi kalau malaikat berkata, Kapolda Kalimantan Timur silakan masuk, sendiri dia pak. Tidak perlu ngantri, langsung masuk Kapolda. Enak dia pak. Iya toh. Maka bapak ini tugas nahi mungkarnya luar biasa. Maka setan menggoda bapak. Kalau dasat, biarlah dia ceramah, tidak ada yang dengar. Tapi kalau bapak nahi mungkar amar ma'ruf, efektif pak. Maka setan berusaha menggoda bapak. Godanya dengan cara apa? Salah satu diantaranya, dia munculkan kekufuran, yaitu tidak bersyukur. Selalu merasa miskin. Selalu merasa miskin. Adik-adikku ini para polisi, berapa gajimu paling rendah polisi? 5 juta. Paling rendah sudah itu 5 juta. Adik-adik tahu, saya ini doktor, 2 doktorku bos. 2, 1 aja susah. 2, berapa gajiku sebagai dosen Unhas ASN? Tidak sampai 5 juta bos. Berdarah-darah otak belajar. Hah? Iya toh, kau aja disuruh bikin naskah pidato sudah 2 hari tidak jadi-jadi. Iya beratnya pak. Doktor setengah mati pak. Berapa gaji saya? 4.300.000 lebih. Kalian polisi tamatan SMA bos. Tamatan SMA aja kok. Berapa gajimu? 5 juta. Maka kalian kalau tidak bersyukur keterlaluan. Coba lihat kasihan berapa orang di PHK. Adik-adik tahu enggak berapa banyak rakyat Indonesia yang gajinya 400.000 per bulan. Kalian meskipun tidak ada gaji dengan bajumu, kau bisa hidup. Coba seorang polisi pak, kalau dia sudah pakai baju coklatnya, lebih banyak gratisnya di warung kopi daripada bayar. Iya Pak Indra ya? Itu di warung kopi Makassar pak, banyak polisi Camidu. Tahu polisi Camidu? Catami dulu. Masuk warung kopi cerita banyak, mau pulang bon. Itu Camidu itu namanya, bahasa Makassarnya catami dulu. Allahu Akbar. Begitu mau dibayar, apa kata yang punya warung? Pak polisi, tidak usah bayar pak. Dengan bajunya bapak, itu sudah nikmat. Maka syukur dengan cara apa? Memperbanyak hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. 2, jadilah polisi yang baik. Pak, saya baru ketemu Pak Indra, kawan lama saya. Dulu Kapolres di Pandeglang. Sekarang sudah Reskrim. Sus. Ya, Ayalah, Bapak tahulah saudara ya kan. Masya Allah, saudaraku para polisi, tidak usah kau cemas, Allah sudah atur itu. Kau di sini nanti, kau di sini nanti. Jadi aja polisi yang baik. Ini ya kalian adik-adikku,
Yang tamatan apa sih namanya, yang akpol, yang langsung satu balok-balok. Iya toh? Kamu pasti akan jadi Kapolres, akan jadi kombes, insya Allah jadi jenderal. Kenapa? Memang di situ kerjamu. Yang tidak masuk akal, tidak mungkin dasat tiba-tiba jadi brigjen. Tidak mungkin toh. Tapi kalian polisi ada peluang dan memang jalannya ke sana. Jadi tidak usah kau kerasa kerusuk sampai kau fitnah temanmu, kejelek-jelekkan temanmu demi kau dapat jabatanmu. Tidak usah. Masih segar ingatan kita. Beberapa hari yang lalu itu ada di IG saya. Ketemu jenderal, datang ke hotel tempat saya nginap, ngajak sarapan. Padahal sudah pernah dikandangkan 5 tahun. Kalau Allah punya mau. Jadi kalian jadi polisi yang baik saja. Kalau kalian jadi polisi yang baik, lalu targetmu tidak tercapai, pahala ada, akhirat menunggu. Tapi kalau kau menghalalkan segala cara, siksa kiri kanan tidak tercapai, 1, dosamu sudah pasti ada. 2, tidak tercapai keinginanmu, stres. Iya toh? Maka jadi polisi yang baik saja. Jadi polisi yang baik itu tidak susah. Apa? Itu tiga tugasmu. 3 aja tugasmu itu polisi. Mengayomi, melindungi, melayani. Itu mau kau kerja. Selesai. Maka saudaraku, bersyukur caranya adalah jadi polisi yang baik. Jadi polisi yang baik, setan masuk. Setan masuk. Kalau setan tidak nampak, dia bisa berkolaborasi dengan manusia. Caranya apa? Bapak jadi polisi yang baik, tapi datang sepupu, bawa temannya. Kau tonsen sepupuku di Polda Kaltim, kau Tommy kuandalkan. Tapi itu tamamu salah, ku tahu salah. Tapi apa Tommy fungsimu kau di sini kalau kau tidak tolong? Ini setan dalam bentuk berkolaborasi dengan manusia. Maka kalau kalian mau jadi polisi yang baik, hati-hati memilih teman. Hati-hati milih teman. Kalian ini andai saja kue, gula, semua orang mau dekat dengan Bapak. Apalagi kalau sudah ditahu sudah Mrs. Pinti, calon jenderal ini, maka datanglah pengusaha-pengusaha. Percaya, belum tentu niatnya baik. Bapak tahu enggak makna dari fid dunya hasanah? Kalau Bapak berdoa, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak tahu makna dari ya Allah berikan kami keselamatan di dunia? Menurut para ulama tafsir, yang dimaksud keselamatan di dunia, 1 diantaranya punya teman yang baik. Teman yang baik. Kenapa? Teman yang baik ini insya Allah menyelamatkan Bapak di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Maksudnya apa? Kalau saya jalan sama Pak Indra, saya akan bilang, Komandan, mau miasar ini, cari dulu masjid yang bagus tempat wudhunya. Iya toh? Pasti ajak pada kebaikan. Tidak mungkin kalau saya jalan sama polisi, lalu saya bilang, Komandan, di mana tempat dugem yang bagus? Ini Ustaz beleng-beleng. Iya toh? Maka kalau Bapak pilih teman, ajaklah teman yang bisa menunjukkan Bapak Ibu ke jalan kebaikan. Maka di HP-nya Bapak itu kalau bisa, Bapak-bapak calon jenderal ini, adik-adikku sekalian, ada juga nomor ulama di dalamnya. Jangan cuma nomor pengusaha. Kenapa kau ketawa? Supaya apa? Begitu Bapak galau, ada sesuatu yang subhat, telepon itu Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya poligami? Halal, tapi banget ya Bapak coba-coba, jangan kau cari susah. Tapi kan sunnah. Dengar ini Pak, yang selalu jadikan Nabi sunnah, poligami. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu melakukan? Orang yang punya ibadah seperti Rasulullah.
tahajudnya tiap malam, puasanya Senin Kamis, ngajinya tiap hari, doanya tidak pernah luntur, 5 waktunya awal waktu, maka Allah kasih kemampuan. Allah yang kasih kemampuan. Kalian polisi, sholatmu cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang sholat kau tidur. Kau mau juga poligami, nasikat kau bayangkari. Itu pentingnya. Maka penting ada nomor kontak ulama yang bisa bapak tempat curhat. Tapi kalau nomor-nomor orang kaya aja, glamor aja hidup di dalam otak kita, akhirnya apa? Kita lupakan akhirat. 3, bapak punya handphone, adik-adik punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas, kalau mati masih bisa kau pakai. Tahu HP ini Ustaz, HP baru, pulsanya 5 juta, tapi mati nih, bisa pakai? Enggak. Begitu juga dengan hati. Hati ini kalau dunia terus yang ngisi, pasti mati. Apa maknanya? Dilihat teman seangkatan kita, wih, sudah kombes mantap, saya masih AKBP. Lihat dunia. Dilihat lagi istrinya teman, wih, cantiknya. Istri kita sudah jelek, suka ngomel lagi, wih. Dunia. Lihat lagi mobilnya teman kita, wih, tahu wah, bagusnya mobilnya. Mobil kita jelek, belum lunas lagi. Dunia. Lihat lagi rumahnya teman, Masya Allah, bagusnya rumahnya. Dunia. Kapan ngecasnya? Ngecasnya itulah dakwah. Jadi kalau adik-adik sekalian, bapak-bapak, dunia terus, tidak pernah dengar dakwah, maka punya hati tapi sudah tidak mempan. Maka Allah titipkan namanya nurani. Nurani itu akhirnya tumpul dan pada akhirnya tidak berguna. Akhirnya apa? Kita menghalalkan segala cara. Begitu menghalalkan segala cara, Allah pasti tegur. Kalau bapak tidak sholat, itu dosa pribadi pak, tobatnya gampang. Bapak tidak puasa, dosa pribadi, tobatnya gampang. Bapak tidak pernah haji padahal sudah mampu, itu dosa pribadi, tobatnya gampang. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan, itu bukan dosa pribadi pak, dosa kepada sesama manusia. Dan kalau itu namanya zalim, dibiarkan, tidak ada yang berani melawan. Maka Allah turunkan pak, kalian keliru kalau tidak belajar dari film Rambo. Mengerti aku masuk toh? Kalian keliru kalau tidak belajar dari situ. Kurang apa Rambo? Punya duit, punya kekuasaan, punya pasukan. Tapi kalau sudah keterlaluan, Allah pasti turunkan. Allah pasti hukum kalian. Kenapa? Karena kalau dibiarkan banyak orang menderita. Kalau bapak cuma pemabuk, tidak sholat, itu sendiri kau rusak. Tapi kalau sudah menyalahgunakan jabatan, bisa merugikan anak buahmu yang baik, maka Allah pasti turun, tegur itu. Maka itulah pentingnya dengar dakwah. Dengar dakwah. Perjalanan pulang ke rumah, dengarlah ceramah. Buka YouTube, tulis Dasat Latif. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Sudah miku buka Ustaz, ku pencet, ndak mau terputar. Aku yakin ndak ada kuotamu. Ya, maka saya senang sekali kalau saya diundang bapak-bapak polisi, saya pasti prioritaskan. Saya baru-baru pulang umroh pak, belum sebulan. Baru saya 3 hari di sana sudah menelpon itu sekretaris apakah namanya ajudannya Pak Kapolri. Saya sepinti Ustaz, ini perlu diceramah-ceramai. Ini saya langsung pulang pak. Padahal saya belum selesai umroh. Saya bilang sama jamaah saya, ini tugas negara.
Empat, ibu-ibu nih Bayangkari. Kenapa ibu bisa hadir di acara ini? Hah? Bu, kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Iya, maka kau hadir di sini. Coba kalau suamimu Satpol PP. Nah hadir kau di sini. Maka bersyukur ibu punya suami polisi. Karena ibu suaminya polisi, maka ibu punya jabatan istri Kapolres, istri Kapolsek, istri Dirlantas, istri Dirnarkoba. Coba kalau cleaning service suamimu, maka bersyukur punya suami polisi. Bagaimana cara bersyukur? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suami? Bukan dengan video call, bukan dengan periksa HP-nya. Kau tahu suamimu polisi, berapa ilmumu mesti di dia? Anda sampai. Maka bagaimana cara jaga suami? Bukan dengan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya yang dia bawa, 4 HP-nya dibawa sadel mobilnya. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya begitu. Kan repot juga kalau semua mau dijelaskan HP apa ini, HP apa ini. Repot. Maka lebih baik cara menjaga suamimu, hadir kau di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir kamu di hatinya kalau kau kasar kepada suamimu. Memang ada itu istri polisi, Pak. Suaminya Kapolres, dia maki-maki di depan anak buahnya. Wibawa dong. Suaminya minta izin, Bu, saya keluar dulu. Ya, ini jasanya. Nggak jadi pergi karena izin mulutnya, tapi matanya melotot. Yang ketawa, saya serius ini. Allahu Akbar. Bu, mau jaga suami, hadir di hatinya. Lembut bicaramu, kau hargai mertuamu, kau sopan sama ipar-iparmu. Maka meskipun suamimu selalu setengah mati carikan duit, dia akan berkata, semua tidak ada artinya kepedihan dan kesusahan saya, istriku baik. Begitu ada yang godai di luar, dia bilang, sorry, istriku di rumah bidadari hidupku. Tapi kalau kau sudah kasar, tidak menghargai mertua, datang mertuanya dari Sulawesi langsung ditanya, kapan datang mak? Baru kapan pulang? Ada kan yang begitu. Iya, maka jangan heran kau kuasai fisiknya, tapi hatinya sama perempuan lain. Sidak kau. Dah bilang lah ibu-ibu di Makassar, dah bilang, buktinya Ustaz sampai sekarang masih bertahan sama saya, meskipun setengah mati kuatur masih bertahan. Dia bertahan karena dia dilarang kawin lagi. Coba kalau dibolehkan kawin lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, lewat kau. Makanya, bu, maka sayangi suamimu. Cara apa? Jaga dia. Bagaimana caranya? Ibu-ibu Bayangkari, begitu suami pergi kerja, kau tinggallah sholat duha di belakang. Doakan suamimu. Ini yang namanya cara gaib. Dan cara gaib itu intervensi Allah. Meskipun satu kantor mau jatuhkan suamimu, kalau Allah yang angkat, percaya kita orang beriman, tidak ada kekuatan manusia. Maka begitu suami pergi, sholat duha di belakang. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi, lindungi suami saya dari fitnah dunia. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Amin. Sudah itu ke WhatsApp suamimu, Bang,
Jangan menghalalkan segala cara. Baju coklatmu jauh lebih mulia daripada kamu minta-minta di jalan. Itu. Sudah itu, kau WhatsApp lagi, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Wah, itu kalau sudah kau WhatsApp begitu suamimu, dia kasih tahu semua itu di poskonya. Hehehe, iya istriku. Saya serius ini. Bu, pernah di WhatsApp begitu suamimu? Paling dia WhatsApp, apa WhatsAppnya? Jangan lupa singgah cari minyak. Ini semua kelakuannya. Kenapa tahu? Bu, ini yang selalu menjadi biang pertengkaran dalam rumah, handphone. Bapak-bapak hati-hati. Salah satu sifat perempuan itu ahli sejarah. Tidak bisa dia lupa, iya toh? Kalau ada kesalahanmu satu kali, sampai kau masuk liang kubur dia ingat terus. Makanya mama Nyece istri saya dibilang di rumah, betul perempuan ahli sejarah. Maka suami jangan kau bikin sejarah. Nah, itu jangan kau bikin sejarah. Begitu satu kesalahanmu, itu nak ulang-ulang. Sudah, itu dulu. Bertengkar kau lagi 2 tahun, itu dulu. Bahkan kau sudah MPP, masa persiapan pensiun, itu dulu. Maka jangan bikin kesalahan. Bu, maka bersyukur, jaga suami. Menjaga suami, tutur kata yang lembut. Datang suamimu dimarah-marahi sama komandan, hadirlah kau sebagai penyejuk. Bang, memang begitulah jadi anak buah. Masa kamu yang memarahi Kapolresmu? Tidak mungkin toh. Itu baru kau buka sepatunya. Sudah itu kau peluk-peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu langsung dia bilang, kalau naik gajiku bulan depan ku belikan ku cincin. Iya. Tapi ini baru datang langsung periksa, siapa ini, tidak ada namanya. Saya tidak tahu deh, siapa ini, siapa. Pak, pernah suatu ketika setelah saya viral Pak, itu ada cinta monyet saya dulu di kampung waktu SMP. Wih, janda sekarang Pak. Dia selalu telepon saya. Wah, saya mau terima. Bagaimana perasaan mama Nyece, istri saya? Saya blokir, nanti dia bilang saya sombong. Terpaksa kutulis di HP penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi duduk-duduk, bunyi telepon. Berteriak istri saya, Ustadz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya harus cool, tenang, karena supaya tidak panik. Kalau panik kentara. Saya bilang, oh, penjual batu bata, langganan itu, pasti tagihan. Jangan kau angkat sayang. Kan perempuan paling takut tagihan toh? Aman saya, tadi minta. Suatu ketika saya pulang ceramah, tiba-tiba saya haus. Dek, sayangku, bikinkan saya dulu teh. Saya lagi ajar recek mengaji. Sudahlah, bikin maki sendiri. Mana gula? Ada itu tulisannya di toples. Saya pergi tuh toples, tulisannya gula. Begitu saya coba, garam. Saya pergi komplain, kenapa kau tulis ini gula? Baru isinya garam. Dia bilang, HP-mu juga lain, kau tulis lain isinya. Sudah tahu ilmunya, Bu? Tidak ada gunanya kau periksa HP-nya. Tidak ada gunanya. Maka yang baik, hadir di hatinya. Hadir di hatinya. Insya Allah, siapapun yang menggodanya tidak akan mungkin. Bapak-bapak yang hadir istrinya di sini, lihat istri bapak di belakang. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya barangkali yang lagi sakit. Ibunya pun sakit, ditelepon, kau datang lihat. Apa katanya? Tidak bisa, suami saya lagi tugas dan tidak bisa ditinggal. Dia memilih suaminya daripada orang tuanya.
Wajar bapak setengah mati cari harta, kerja kiri kanan, tapi bapak hianati istri, bapak sakiti istri, bapak bohongi istri. Tidak mungkin penghasilanmu berkah. Kenapa? Istri yang berupaya mendampingimu kau tidak hormati. Bapak-bapak, pernah tidak merasakan hamil? Tidak toh? Hei, bapak mau rasakan penderitaan hamil? Ambil kelapa, kasih masuk di dalam baju pak. Kemana-mana bapak bawa. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Berapa lama? Selama 9 bulan itu ibu pernah tidak tengkurap? Pernah? Bayangkan, bapak-bapak polisi, bayangkan istri 9 bulan tidak tengkurap, tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing pak. Itulah hebatnya perempuan. Bu, ingat waktu melahirkan? Ingat, ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kombes, keluar kau nak? Ya. Enggak pak, setengah mati. Iya toh? 3. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi ketika tumbuh giginya. Begitu digigit, ibu tempeleng. Nah, dibujuknya, lepas kena. Siang anaknya, malam. Itulah istri bapak. Maka pantas kalau ada suami yang mengkhianati istri, apalagi sampai menyakiti fisiknya, percaya tidak mungkin berkah penghasilanmu. Kenapa? Orang yang setia mendampingimu kau khianati. Maka sayang istri. Yang kadang-kala kita kan suka maki-maki istri. Memang kamu goblok, dongo. Nah bilang istri, dongo, kau tiduri di saya? Apa kau mau jawab? Ada juga itu suami istri bertengkar aja kerjanya tiap hari. Sudah rumah asrama, ngontrak. Istri jelek, suami jelek, penghasilan seadanya, bertengkar aja terus.